Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini Bu Anin akan membahas tentang bab 2 kelas 7 pada materi faktor pendorong interaksi sosial. Untuk lebih jelasnya kita bahas materinya ya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya Bu Anin lebih semangat untuk membuat video tersebut. Yang pertama, faktor pendorong interaksi sosial itu meliputi ada imitasi, kemudian sugesti, simpati, identifikasi, empati, serta motivasi. Nah, faktor-faktor pendorong ini itu akan kita perdalam, yaitu yang pertama ada simpati. Simpati merupakan perasaan tertarik terhadap perilaku atau penampilan orang lain. Simpati itu muncul karena menganggap orang lain itu memiliki sesuatu yang menarik dan mengarah pada kekaguman. Sebagai contoh, Pak Andi itu mengagumi Pak Jati karena Pak Andi itu menganggap Pak Jati memiliki kelebihan dan kepiawaian menjadi kepala desa. Oleh karena itu, Pak Andi mendukung Pak Jati dalam Pilkades. Kemudian next itu ada empati. Empati merupakan kemampuan seseorang ikut merasakan kondisi orang lain. Nah, menolong korban bencana itu termasuk contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atau kita persempit, yaitu menjenguk teman yang sakit itu merupakan contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Next, berikutnya ada imitasi. Imitasi merupakan kecenderungan meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Nah, imitasi itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Contoh ini ada seseorang peserta didik yang sering memukul temannya. Ternyata karena dia meniru adegan di tayangan televisi. Nah, ini dampak negatif dari imitasi. Kemudian ada yang D, itu adalah identifikasi. Identifikasi itu merupakan keinginan seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan orang lain. Proses identifikasi itu didorong oleh keinginan yang kuat untuk meneladani orang lain. Nah, identifikasi itu berbeda dengan imitasi. Kalau identifikasi merupakan proses meniru yang lebih mendalam. Kemudian kalau imitasi itu hanya sekedar memilih perilaku yang menarik untuk ditiru. Nah, ini ya ada contoh, sebagai contoh itu peserta didik mengagumi kepribadian gurunya yang aktif dalam berbagai kegiatan dan berwawasan luas. Nah, selanjutnya peserta didik tersebut itu meneladani sikap gurunya dengan ikut berbagai kegiatan positif dan gemar membaca. Kemudian yang E, ada sugesti. Sugesti itu merupakan sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Sugesti tidak hanya berasal dari orang lain, juga berasal dari diri sendiri. Nah, contoh dari sugesti ini, Pak Bayu itu memberi saran dan nasihat kepada Budita untuk mengkonsumsi obat herbal. Saran dan nasihat tersebut itu diberikan agar Budita segera sembuh. Oleh karena itu, Pak Bayu pernah menderita penyakit yang sama. Tanpa pikir panjang,
Akhirnya Bu Dita mengikuti saran yang diberikan sama Pak Bayu. Nah, dapat disimpulkan Bu Dita itu menerima saran mengkonsumsi obat herbal akibat sugesti yang diberikan Pak Bayu. Itu kalau sugesti dari orang lain. Kalau sugesti dari diri sendiri, misal kita berjalan di tempat yang gelap, kemudian dalam pikiran kita itu, aduh pasti nanti ada pocong, ada hantu. Nah, itu sudah mensugesti. Akhirnya bisa terjadi. Atau aduh aku nanti jatuh. Nah, itu nanti sudah tersugesti. Itu sugesti dari dirinya sendiri. Ya, berikutnya ada F, yaitu motivasi. Sebelum Bu Ani lanjut yang terakhir ini, jangan lupa ya untuk anak-anak, jangan lupa untuk subscribe dan like, share, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, untuk motivasi sekarang. Motivasi yaitu dorongan atau keinginan seseorang melakukan tindakan tertentu. Nah, motivasi itu bertujuan memberikan dorongan atau semangat kepada seseorang agar mampu memperbaiki hidupnya. Nah, motivasi bisa berasal dari diri sendiri atau orang lain. Sebagai contoh, motivasi diri sendiri yaitu si Dina tekun belajar karena ingin memperoleh nilai tinggi. Itu berarti dari diri sendiri. Adapun contoh motivasi dari orang lain yaitu ayah memotivasi anaknya agar tekun belajar. Nah, bentuk motivasi yang diberikan ayah kepada anaknya antara lain nasihat, mendampingi kegiatan belajar anak, dan membantu anak mengatur waktu belajar. Tuh. Nah, sedikit dari Bu Anin. Terima kasih sudah menonton video yang sangat sederhana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.